Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena walaupun kita dari rumah kita masing-masing, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sebagai keluarga besar di SDA Arasi untuk beribadah. Dan kita juga patut mengucap syukur karena kita boleh ada hingga pada saat ini dalam keadaan baik. Semuanya karena anugerah Tuhan, karena campur tangan Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita, sehingga Tuhan memelihara kita. Anugerah Tuhan begitu besar bagi hidup kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia dengan penuh ucapan syukur. Kita akan sembah Dia, manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, inilah pujian hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah kami satu-satunya yang begitu mengasihi dan selalu memperhatikan kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Bapak Ibu, itulah ungkapan hati kita sebagai syukur kita. Kita mau serahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, kita mengucap syukur mempunyai Allah yang begitu baik, Allah yang selalu mau memperhatikan kita. Kita patut mengucap syukur, tidak ada Allah yang lain seperti Allah kita. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu, Allah kami yang luar biasa. Kami anak-anakmu dalam keluarga besar GSDI Arasi datang ke hadiratmu. Kami sungguh menyembah dan memuji Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Engkaulah Allah kami yang maha kuasa. Engkaulah Allah kami yang maha pengasih. Engkaulah Allah kami yang maha tahu setiap kebutuhan kami. Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Engkaulah Allah kami yang telah menjadikan langit, bumi, laut dengan istinya ya Bapa. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah menciptakan kami dan Engkau begitu memberi penghargaan kepada kami, dan Engkau juga mengangkat kami sebagai anak-Mu. Engkau memelihara kami seperti Engkau memelihara biji mata-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, walaupun dari rumah kami masing-masing, kami mau mengangkat hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau menaikkan syukur kepadamu Tuhan, atas perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami, atas anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami terpelihara dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah keadaan yang susah Engkau selalu tangan-Mu terbuka untuk kami. Engkau terbuka untuk kami mendengarkan setiap doa-doa kami. Engkau mau memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersatu hati. Kami mau bersekutu kepadamu ya Bapa. Kami anak-anak-Mu mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, ibadah kami pada hari ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Persatukan kami hanya di mezbah-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyampaikan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kau
sorak-sorai, karena dialah Allah kita yang luar biasa. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Iya, puji Tuhan kalau kita masih dikasih kesempatan untuk menyembah dan memuji Dia, ya. Karena Tuhan sudah memberikan lebih banyak kepada kita, maka kita akan memuji dan menyembah Dia dengan penuh sorak-sorai. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila Bapak Ibu rindu untuk memberikan persembahan atau persembahan untuk pembangunan gereja kita, dipersilahkan untuk mentransfer dananya ke rekening yang sudah tersedia, dan setelah itu mohon kesediaannya untuk memberi informasi kepada Ibu Gembala. Terima kasih, Tuhan memberkati untuk persembahan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita juga untuk mendengarkan sabdanya. Biarlah kita mau membawa hati kita masing-masing dengan segala kebutuhan kita. Biarlah diisi oleh firman Tuhan dan kita dipuaskan dan kita mendapatkan jawaban untuk setiap permasalahan kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah lagu ini, saya mempersilahkan kepada hambanya yang Tuhan sudah kirim untuk kita, untuk firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita puji Tuhan, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ya Bapa, kami sungguh rindu mendengarkan suara-Mu pada saat ini Tuhan. Berbicara pada kami Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini
saat ini, Yesus. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita, memberikan kita kekuatan damai sejahtera yang luar biasa. Walaupun kita beribadah secara online, tetap semangat dan andalkan Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami memahami firman-Mu, urapan yang daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan kami pencerahan dari firman Tuhan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang jangan mengasihi dunia. Kalau kita bicara tentang dunia, saudara, itu bukan bicara tentang bumi ini yang bulat, bukan tentang negara, bukan tentang bangsa, ya, dan bukan tentang wujud fisik yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Tapi dunia di sini berbicara tentang keinginan daging, hawa nafsu yang menguasai manusia-manusia yang hidup di bumi. Itu intinya. Jadi bukan tentang buminya yang bulat ini, saudara, bentuk fisiknya, bukan negaranya, bukan orang-orangnya, tapi hawa nafsu, keinginan, hasrat yang membuat manusia-manusia di bumi ini terjebak dalam kejahatan, terjebak dalam penderitaan, terjebak dalam putusnya hubungan dengan Tuhan, yang membuat manusia menjauh dari kasih karunia, dari damai sejahtera. Itulah yang dimaksud dengan jangan mengasihi dunia ini. Saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7-17 dikatakan demikian. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa dia berada dalam terang, tetapi dia membenci saudaranya, dia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, dia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana dia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yohanes menuliskan di sini tentang bahwa ada perintah lama, katanya gitu ya. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Artinya bahwa firman Tuhan yang selama ini dalam perjanjian lama, ataupun firman Tuhan yang Yohanes dengar dari Tuhan Yesus, itu disampaikan kepada murid-muridnya yang terdiri dari anak-anak, ya, orang tua disebut bapak-bapak, dan orang-orang muda.
disampaikan. Dan dia juga menuliskan perintah baru, tapi sebenarnya perintah baru itu juga bukan perintah yang benar-benar baru, karena semua itu berasal dari firman Allah tentang satu kebenaran yang pasti yang Yohanes katakan di sini, bahwa orang yang sudah lahir baru, karena Yohanes berbicara kepada orang-orang yang telah mengenal Kristus, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia berbicara tentang ada satu buah yang tidak pernah boleh hilang dari kehidupan orang yang mengaku bahwa dirinya adalah telah menerima Kristus. Yesus di dalam dia di dalam Kristus. Ada satu bukti yang harus konsisten ada di dalam orang itu, yaitu dia penuh dengan kasih. Orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalamnya, orang itu harus penuh dengan kasih. Tidak punya tendensi untuk membenci orang, walaupun orang itu jahat, saudara. Nah, banyak anak-anak Tuhan mengaku mengasihi Kristus, cinta akan Tuhan, tapi di dalam hatinya menyimpan begitu kepahitan, kebencian yang belum diselesaikan. Dan Tuhan bilang, saudara, dosa itu tidak berkenan. Itu Tuhan katakan di dalam Alkitab, siapa yang mengatakan dia mengasihi aku tapi membenci dari seorang dari saudaraku, dia seorang pendusta. Saudara, seorang pendusta. Kita tahu bapak pendusta siapa? Iblis. Dan kalau kita bilang saya mengasihi Yesus, saya mencintai Yesus, tapi dikit-dikit kita benci orang, dikit-dikit kita benci orang, ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Waktu Kristus tinggal di dalam kita, dia menggantikan hati yang jahat ini, hati yang penuh dengan kebencian ini, dengan hati yang penuh kasih. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, Allah itu kasih. Ketika dia tinggal di dalam hidup kita, dia memberikan kepada kita kemampuan untuk mengasihi, saudara. Tidak sedikit-dikit benci sama orang, dikit-dikit sebal sama orang, dikit-dikit iri sama orang, dikit-dikit dendam sama orang. Itu roh dari dunia, saudara. Itu dunia, itu hawa nafsu dunia. Dan Tuhan telah menggantikan itu di dalam diri kita. Dulu kita gelap seperti itu, hidup dalam kegelapan hawa nafsu. Dulu kita dikit-dikit kalau nggak suka sama orang kita simpan kebencian. Dulu waktu kita belum kenal Kristus, dikit-dikit yang ada di dalam hati kita pengen balas kejahatan orang. Dulu sebelum kita kenal Kristus, saudara, seluruh hawa nafsu yang biasa menguasai orang-orang dunia ini ada di dalam kita. Tetapi waktu kasih Tuhan itu, terang Tuhan itu tinggal dalam kita, maka kegelapan itu, hawa nafsu dunia itu menyingkir dari hidup kita. Dan itu yang saya rasakan, saudara, ketika saya ikut Tuhan. Proses waktu sebelum saya kenal Tuhan dan ketika saya kenal Tuhan, perubahan itu bisa dirasakan. Sakit hati diangkat, saudara, ya, digantikan dengan hati yang mengasihi. Mulut yang kotor, yang suka maki-maki, diganti oleh Tuhan. Jadi kalau saudara sekian lama ikut Tuhan, kalau nggak ada perubahan itu, saat ini datang berlutut di kaki Tuhan, minta supaya Tuhan ampuni aku, ubahkan hidupku, ubahkan cara pikirku, ubahkan tutur kataku, supaya saudara berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau engkau mengatakan engkau mengasihi aku, tapi engkau membenci saudaramu, engkau seorang pendusta. Yang kedua, saudara, kita seorang pendusta kalau waktu kita sekarang ikut Tuhan, kita tinggal di dalam terang, bukan di dalam kegelapan. Tapi yang menguasai kita tuh hawa nafsu. Hawa nafsu. Kita kesal sama orang langsung marah, memaki-maki. Kita iri lihat orang lain punya sesuatu, kita pengen, dan dengan segala cara kita pengen menguasainya, pengen memilikinya juga. Maka kalau kita masih ada di dalam roh dunia ini, roh yang selalu ingin mengikuti hawa nafsu, mau marah-marah, mau balas dendam, saudara, mau melakukan yang jahat, lakukan yang jahat, mau nipu aja, saudara, ya, mau bohong aja dengan gampangnya, itu bukan roh dari Kristus, itu roh dari dunia, itu dari roh dari bapa segala penipu, yaitu iblis. Jadi saudara, jangan pernah izinkan dalam hidup saudara sekarang, entah engkau anak-anak, entah engkau orang muda yang masih gagah perkasa, atau engkau seorang tua, jangan pernah biarkan dunia ini dengan segala hawa nafsunya menguasai hidupmu.
tapi biarkan Kristus yang telah menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Itu yang menguasai pikiranmu, hatimu, hasratmu. Supaya apa? Saudara tetap hidup dalam damai sejahtera. Orang yang dikuasai oleh hawa nafsu dunia, keinginan-keinginan akan dunia ini, itu dikurung oleh rasa depresi, dikurung oleh ketidakbahagiaan, dikurung oleh kegelisahan. Gak bisa tidur, saudara, dengan nyaman. Terus hidup dengan ketakutan, hidup dengan kekhawatiran. Tetapi orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, hidupnya dipenuhi oleh damai sejahtera, oleh sukacita, oleh keyakinan akan pemeliharaan Tuhan. Kenapa saudara? Orang yang hidup di dalam Kristus, Kristus di dalam dia, Tuhan bilang, mintalah apa saja kepadaku di dalam namaku, maka aku akan melakukannya bagimu. Saudara, ketika kita hidup di dalam terang Kristus, kita hidup bersama dengan dia, ada jaminan bagi hidup kita bahwa Tuhan yang akan mencukupi hidup kita. Sehingga dia berkata, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Karena semuanya itu dicari oleh orang dunia ini. Tetapi kamu cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya saudara, yang diingini oleh hawa nafsu dunia ini, kekayaan, kemewahan yang dicari oleh orang dunia ini justru bikin manusia gelisah, manusia depresi, manusia nggak bahagia. Tetapi waktu orang mengandalkan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan, mencari hadirat Tuhan lebih dahulu, bukan dunia ini, mencari hadirat Tuhan, mencari kehendaknya, Tuhan bilang semuanya itu ditambahkannya kepada kita. Jadi pagi hari ini saudaraku, ketika engkau khawatir tentang hidupmu, khawatir tentang keadaan dunia hari-hari ini, taruh itu di bawah kaki Tuhan. Dan ingatlah firman Tuhan. Seperti Yohanes bilang, ingatlah akan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu saudara. Jangan biarkan dunia ini dengan segala situasinya membuat kita gak bisa tidur. Jangan biarkan dunia ini dengan segala keinginannya membuat kita gelisah, merasa gagal, merasa tidak mampu. Jangan saudaraku. Cukuplah Tuhan buat hidup kita saudaraku. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu dalam dunia ini. Saudara yang bekerja, bekerjalah. Tapi jangan biarkan pekerjaan, ambisi saudara menyiksa hidupmu. Taruh di bawah kaki Tuhan. Ada saat-saat sekarang ini, pencapaian yang ingin saudara raih terhalang karena adanya COVID-19. Mimpi-mimpi saudara terhalang oleh karena banyak hal tidak bisa dilakukan pada masa-masa pandemi ini. Tetapi mintalah hikmat Tuhan supaya di tengah situasi-situasi yang menghalangi kita bergerak lebih cepat itu, kita memiliki banyak hal-hal baru yang lebih indah dari sekedar percepatan yang ingin kita raih. Kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Kita mendapatkan karakter kita menjadi lebih kuat karena kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Kita mendapatkan banyak sukacita ketika kita mencari wajah Tuhan. Kita mendapatkan damai sejahtera ketika kita merenungkan firman Tuhan. Hari-hari ini gunakan sebaik-baik mungkin saudara. Di tengah social distancing, diam di rumah, apapun itu, gunakanlah waktu-waktu ini untuk bercengkrama dengan keluarga, untuk saling mengenal, bukan untuk bercerai. Ya, bukan untuk jadi nggak rukun karena di rumah terus bersama-sama. Tapi justru saat-saat ini adalah saat yang paling baik. Kalau saudara dan saya tidak mencintai dunia ini, hawa nafsu dunia ini, saudara akan jadikan momen ini adalah momen terbaik untuk kembali kepada keluarga, mencintai keluarga. Seperti yang Tuhan bilang, harus ada kasih di dalamnya. Kalau orang makin sering bersama berantem, saudara, ribut terus, cekcok terus, saudara, orang itu dikuasai oleh roh dunia ini. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Tuhan, dipenuhi oleh firman Tuhan, semakin kita bersama, semakin kuat ikatan kita satu dengan yang lain.
Itu yang seharusnya terjadi. Jadi hari ini apa yang paling mengikat saudara? Dunia ini? Kalau dunia ini yang mengikat saudara, hawa nafsu dunia ini yang mengikat saudara, hari-hari ini akan menjadi hal yang paling membosankan karena selalu ada di rumah, ketemu orang yang sama, saudara, setiap hari gitu ya. Di rumah ngubah dengerin iklan yang kecil itu terus, dan kasih saudara nggak semakin kuat kepada orang-orang yang ada di dalamnya, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada seluruh anggota keluarga. Berarti ada yang salah di dalam diri saudara. Ada yang salah. Jadi saudaraku, hari-hari ini biarkan firman Tuhan menilai hidup kita. Apa yang paling kuat daya tariknya? Dunia ini atau firman Tuhan? Yang kedua, apakah masa-masa yang penuh dengan tekanan ini membuat saudara depresi, membuat saudara kehilangan sukacita, membuat saudara khawatir tentang banyak hal? Kalau itu yang ada pada diri saudara hari ini, mari datang kepada dokter rohani kita, yaitu Kristus. Ada yang sakit secara rohani dalam diri kita. Seharusnya hari-hari ini digunakan oleh kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membuat kita menyerahkan segala keinginan-keinginan duniawi kita di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya keinginan Tuhan penuh di dalam kita, hasratnya Tuhan penuh di dalam kita. Maka damai sejahtera, sukacita yang dunia tidak bisa berikan, itu ada di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, kenapa kita jangan mencintai dunia ini dengan segala keinginannya? Firman Tuhan bilang bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Saudaraku, kita coba sekarang lihat ya bumi ini, saudara. Ada banyak, saya yakin, orang yang punya keinginan, punya mimpi di dalam kehidupannya. Pengen A, pengen ke kota B, pengen ke negara A, pengen keliling dunia, pengen punya usaha A, pengen punya usaha B. Di dunia ini pasti orang yang hidup itu pasti punya mimpi, punya keinginan, punya asa dalam hidupnya. Itu normal, saudara. Tapi tahukah saudara, kita nggak pernah tahu hari esok kita. Yang menggenggam hidup kita itu Tuhan, saudara. Yang genggam hidup kita. Mana kita pernah, coba saudara renungan ya. Sekarang itu terjadi gempa bumi di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, sinkhole atau lubang besar yang tiba-tiba muncul menelan rumah orang. Kita dengar topan, badai, yang orang-orang yang kena itu, yang meninggal itu, saya yakin bukan orang yang pengen sekedar hidup dalam dunia ini. Mereka punya mimpi, punya keinginan, saudara. Dan tiba-tiba mereka gak pernah mimpikan ada badai lalu mereka mati di tengah badai. Gak ada, saya yakin gak. Mereka juga gak punya mimpi bahwa baru berkeluarga seluruh keluarganya musnah karena bencana alam. Gak ada yang punya mimpi seburuk itu dalam hidupnya, gak ada. Gak ada juga yang pengen, saudara. Tetapi kenyataan itu bisa terjadi kepada kita, kepada siapa aja dalam dunia ini. Mimpi yang kita bangun itu musnah begitu saja. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian yang tidak terduga dalam hidup manusia. Artinya apa? Manusia dikurung oleh keterbatasan, oleh kemampuan, oleh ketidaktahuan akan hari esok. Karena itu saudara, karena kita nggak bisa genggam hari esok ini. Karena kita nggak pernah tahu hari esok hidup kita. Taruhlah hidup saudara di tangan Allah yang kuat, yang memegang hari esok hidup kita. Firman Tuhan berkata, kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Karena esok punya kekhawatirannya sendiri, punya kesusahannya sendiri. Jadi bijaklah saudara di tengah dunia ini, di tengah kita hidup dalam bumi ini yang fana, yang sementara, yang sedang tergoncang, yang sedang dalam tampian. Karena semua yang ada akan diguncang sampai tinggal yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara tinggal, saya dan saudara tinggal di tengah segala sesuatu yang sedang diguncangkan. Hanya satu yang tidak terguncangkan, yaitu firman Tuhan. Jadi berimanlah
Serahkanlah hidup saudara kepada Allah yang kuat, kepada firman-Nya yang tidak tergoncangkan. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, kata Yohanes, kata firman Tuhan, tinggal tetap. Saudara mau yang sementara yang bisa digoncang, atau saudara mau yang tinggal tetap? Kalau saudara mau yang tinggal tetap, yang tidak tergoncangkan, sekalipun saudara hidup di tengah dunia yang sedang digoncang ini, satu caranya, datang kepada Allah yang tidak tergoncangkan itu, Allah yang maha kuasa itu. Datang kepada Dia, firman yang hidup itu, yang memberikan terang di tengah jalan hidup kita, yang memberikan rambu-rambu di jalan hidup kita. Pagi hari ini, saudaraku, apa yang jadi kekhawatiran saudara? Apa yang jadi kegelisahanmu? Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang membuat engkau susah tidur? Membuat engkau tidak bahagia? Bukankah itu keinginan-keinginanmu, hasrat-hasratmu, yang engkau seringkali bilang, bukankah yang aku inginan baik? Yes, benar. Saya yakin saudara, anak-anak Tuhan gak mungkin punya keinginan jahat dalam hidup. Keinginan yang baik. Tetapi saudaraku, jangan biarkan keinginan saudara, hasrat-hasrat yang baik dalam diri saudara, membuat saudara tidak bahagia. Karena seharusnya yang menjadi dasar kita berbahagia adalah karena saudara dimiliki oleh Tuhan dan Tuhan memiliki saudara. Dasar kita berbahagia bukanlah tentang tercapainya ambisi-ambisi kita, tapi dasar kebahagiaan kita adalah kita hidup di dalam tangan Allah yang kuat, yang memelihara hidup kita dengan sempurna, yang melindungi kita, yang mencukupi kita, yang menjamin hidup kita sekarang dan hidup kita yang akan datang. Itulah harusnya yang jadi sumber kebahagiaan, sumber damai sejahtera kita. Sekali lagi, saudaraku semua, di tengah situasi yang sulit sekarang ini, marilah kita belajar dari firman Tuhan untuk tidak mengasihi dunia ini dengan segala keinginannya, tapi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, karena Dia Allah yang sanggup memenuhi seluruh keperluan hidup kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, yang menekan begitu banyak orang. Mungkin kami kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Karena kami merasa bahwa kok hidup gini-gini aja. Kok situasinya nggak berubah sama sekali. Yang ada kami khawatir tentang hari esok, bagaimana besok, gimana, apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Itu yang seringkali bisa membuat kami begitu cemas, begitu khawatir, dan kehilangan iman bahwa Tuhanku sanggup memelihara. Kami bekerja, kami melakukan aktivitas kami, tapi kekhawatiran jauh lebih kuat daripada sukacita yang harusnya mengiringi langkah-langkah kami ketika kami bekerja. Pikiran-pikiran yang negatif jauh lebih menguasai daripada pikiran-pikiran yang positif. Tuhan, sucikan seluruh pikiran dan hati kami. Biarlah hawa nafsu dunia ini tidak menguasai kami, tetapi Tuhan, sebagai gantinya biarlah firman Tuhan yang menguasai seluruh pikiran dan hati kami. Karena Engkau berkata bahwa firman-Mu itu pelita dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah itu yang menguasai seluruh hasrat kami, menguasai pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, sehingga kami tidak terjebak dengan kecemasan, sehingga kami tidak terjebak dengan hati yang penuh dengan kepahitan dan kemarahan. Tetapi sebagai gantinya, hati kami dipenuhi oleh sukacita, dipenuhi oleh pengharapan, dipenuhi oleh kekuatan yang daripada Tuhan. Pagi ini Tuhan, jamah seluruh jemaat-Mu, penuhi seluruh jemaat-Mu dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kami hidup berkemenangan,
Dan dunia ini dengan segala hawa nafsunya tidak menguasai kami, tetapi Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman, tapi biarlah firman Allah terus bicara dalam setiap hati kami. Haleluya. Amin. Sebelum saya menutup dengan doa berkat, kita akan berdoa syafaat dulu ya saudara-saudara. Bapa yang kekasih, kami saat ini datang kepada Engkau Allah yang hidup, kami membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas seluruh jemaat-Mu, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami. Biarlah semua yang kami kerjakan, semua yang kami usahakan dibuat Tuhan berhasil. Dan yang paling utama kiranya apa yang kami kerjakan, kami lakukan memuliakan nama-Mu, dan Engkau disukakan karena apa yang kami lakukan. Tuhan, kami berdoa buat gereja Arasi. Tuhan, Engkau yang telah mempercayakan pelayanan ini sekian puluh tahun dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Allah yang memulai segala sesuatu dengan sangat baik, dari sesuatu yang menurut orang mustahil. Sampai hari ini kami bisa melihat tangan-Mu bekerja. Dan Tuhan, kalau Engkau sudah memulai yang baik, Kau berjalan dan melakukan yang baik di tengah-tengah kami, maka kami percaya apapun rintangan yang ada di hadapan kami, tantangan yang ada di hadapan kami, kemampuan yang daripada-Mu, hikmat yang daripada-Mu, kecukupan yang daripada-Mu akan memenuhi kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat semua yang Allah sediakan kemarin, hari ini, dan hari esok. Dan kami akan menyerahkan semua kekhawatiran kami, semua pemikiran kami, semua usaha kami untuk memajukan gereja ini, mengumpulkan dana untuk gereja ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memenuhi semua yang gereja perlukan. Kami tahu 5 roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Dan itulah matematikanya Tuhan dalam hidup kami. Dan apabila kami mengikuti matematika dunia ini, maka kami akan kehilangan kekuatan. Kami mau mengikuti cara Tuhan menghitung berkat dalam hidup kami. 5 roti, 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang, sisanya 12 bakul. Tuhan, kami berjalan dalam mujizat setiap hari, dalam penyertaan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih, berkat itulah yang akan turun di atas seluruh sidang jemaat-Mu, di atas gereja-Mu, Gereja Arasi. Kami menyerahkan kota di mana kami tinggal. Tuhan, berkat-Mu ada di atas pemerintahan kota ini, urapan, kemampuan supaya bisa mengelola kota ini dengan baik, menjalankannya dengan baik, dan orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan boleh sejahtera. Kami berdoa biar dari timur, barat, utara, selatan kota ini ada banyak jiwa berbondong-bondong datang dan memuji menyembah Engkau. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Hikmat Tuhan ada di atas Pak Jokowi dengan seluruh kabinetnya. Tuhan menolong supaya bisa mengatasi begitu banyak masalah yang terjadi di tengah bangsa ini. Biarlah Bapak, hikmat yang daripada Tuhan itu turun dan menguasai para menteri dengan segala keputusannya. Biarlah segala yang baik dihasilkan bagi negeri ini. Tuhan memberkati tanah kami, Tuhan memberkati sungai dan laut kami, Tuhan memberkati langit kami. Biarlah segala yang baik dihasilkan dari dalamnya. Tuhan Yesus, ini doa kami, dan kami memohon kepada Engkau, biarlah sungguh-sungguh COVID-19 ini boleh teratasi dari negeri kami dan dari tengah bangsa-bangsa. Biarlah lewat peristiwa-peristiwa yang berat ini, orang-orang dikirim kepada sebuah kesadaran bahwa manusia tidak berdaya tanpa Tuhan. Dan biarlah Tuhan, orang-orang yang pernah meninggalkan Engkau, orang-orang yang abai terhadap Engkau, hari-hari ini terpanggil untuk datang dan berseru-seru kepada nama-Mu, dan mereka diselamatkan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua doa syafaat kami, kerinduan hati kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hari ini yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang lemah mengalami kekuatan kesegaran yang baru. Tuhan, yang mengalami ikatan-ikatan terhadap dosa dan kelemahan dilepaskan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan, berkat Tuhan turun di atas seluruh jemaat-Mu.
Sidang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangan yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, memimpin langkah kita sampai Maranatha, Yesus kembali. Amin.